Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 personel TNI Polri masuk sebagai daftar calon pemilih di pemilu 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri. 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai calon pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu sebanyak 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai calon pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Personel TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2 dari 8 kategori calon pemilih yang tak memenuhi syarat. Terkait dengan tugas pokoknya menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri adalah lembaga yang jajarannya diwajibkan tak partisan kepada partai politik, calon legislator, dan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI merespons hasil uji petik Bawaslu RI yang menemukan masih ada anggota TNI Polri yang menjadi pemilih pemilu 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Ia pun menegaskan kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih dalam pemilu 2024 dilakukan secara jujur, termasuk dalam hal melakukan tindak lanjut atas pemilih yang dipindah domisili, TMS karena di bawah umur, menjadi anggota TNI Polri, serta meninggal dunia. Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun demikian, dalam memberikan masukan dan tanggapan, Betty menjelaskan harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berujar, Polri berkomitmen agar anggotanya bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Ahmad Ramadan mengatakan sikap netral tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ramadan menegaskan jika seluruh anggota Polri tak boleh ikut berpolitik, akan ada sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan hal tersebut. Meski demikian, Ramadan mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan Bawaslu. Meskipun sudah ada aturan dan perundang-undangan yang melarang itu sekarang sudah sangat tegas, tetapi tentu saja potensi-potensi itu masih sangat mungkin ada. Nah, saya mencoba di sini juga mengingatkan kembali, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu, tapi saya mengutipkan kembali beberapa baik hukum atau regulasi yang terkait dengan ASN ini. Yang pertama, ASN itu siapa? Gitu ya. Menurut Undang-Undang 1145 tahun 2014, aparatur sipil negara itu adalah pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya kira ini undang-undang yang sangat kuat untuk menjadi pegangan soal pentingnya ASN itu netral, gitu ya. Kemudian juga ada pasal 4 juga ayat 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. ASN itu dilarang atau tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDIP. Ganjar dan PDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDIP yang saat ini menurut
sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak, kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Bawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDIP bakal dilakukan melalui survei. Bawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Bawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal digelar di Indonesia. Bawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun mencapai 55 hingga 60%. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer. Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs, Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Khairul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama dikarenakan hilangnya suara pemilih muda. Menurutnya Ganjar harus segera mencari solusi guna mengantisipasi terkait elektabilitasnya yang bakal merosot ke depan. Namun di sisi lain Khairul juga melihat keuntungan yang diperoleh Ganjar Pranowo dalam masalah ini, di mana masyarakat akan cepat melupakannya. Khairul menilai apa yang dilakukan Ganjar dengan menyatakan menolak timnas Israel tersebut dianggap tak memahami konteks dan cenderung hanya merupakan gimmick belaga. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap mendukung pendanaan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan Pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kukar setuju dengan apa yang sudah disepakati TKO kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Informasi lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Miftah Aulia. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berkomitmen untuk siap mendukung pendanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan Sunggono memang mengungkapkan bahwasannya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setuju dengan apa yang sudah disepakati terkait dengan kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Dan kemarin pada saat rapat pendanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Timur memang menyepakati sejumlah poin di mana kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan hasil kesepakatan dalam berita acara antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dan beberapa di antaranya terkait dengan perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024, termasuk juga terkait dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan pencairan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SE Mendagri terkait dengan pendanaan pilkada. Dan kemudian penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada serentak 2024 ini juga wajib dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada APBD tahun 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang telah disepakati bersama. Adapun potensi pendanaan kegiatan Pilkada serentak 2024 memang bersumber dari bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat ini akan dibagikan kepada Pemprov, kemudian melalui PAD Provinsi dan rasionalisasi dari sisa lelang dan silpa serta belanja tak terduga. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan yang dilakukan untuk
pembiayaan bersama secara proporsional antara provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Miftah Aulia, reporter Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Menjelang akhir Maret 2023, Panitia Pemungutan Suara PPS KPU Kabupaten Belitung mulai melakukan pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian hasil pleno tersebut akan disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk ditetapkan dan disampaikan ke KPU Kabupaten Belitung. Rekapitulasi tersebut merupakan lanjutan dari proses coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung rekan Dedi Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dedi Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh jajaran PPS di lingkup KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan pleno dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan proses coklit oleh petugas Pantarlih beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari PPK Kecamatan Tanjung Pandan bahwa proses rapat pleno yang digelar oleh PPS tersebut mereka itu teknisnya merapikan data yang dilakukan oleh Pantarlih namun dibagi per TPS. Jadi masing-masing PPS di setiap desa dan kelurahan mulai mencatat daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih namun per TPS masing-masing. Dari hasil pleno tersebut nantinya akan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK yang berdasarkan jadwal itu dimulai pada tanggal 1 sampai 2 April ini. Kemudian hasil pleno dari tingkat PPK akan disampaikan kembali kepada KPU Kabupaten Belitung untuk melanjutkan secara berjenjang hingga ke KPU RI. Berdasarkan informasi, data tersebut juga nanti akan kembali dimutakhirkan atau menjadi DPSHP atau data hasil perbaikan sementara dan kemudian terus berlanjut hingga ditetapkan oleh KPU RI menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh sebab itu prosesnya sebenarnya masih panjang sehingga dari PPK sendiri menghimbau kepada masyarakat yang memang belum termasuk dalam daftar pemilih sementara ini bisa segera melihat pengumuman yang mulai dilakukan oleh PPS agar mereka kembali terdata di proses perbaikan nantinya. Demikian Justina yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dedi Suhendar, reporter Pos Belitung, selamat bertugas kembali. Setelah resmi hengkang dari Partai Gerindra, Mori Hadafi kini mulai membangun manuver sebagai politisi Partai Nasdem. Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa dari Partai Nasional Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Menyicil pergerakannya, Mori Hanafi belakangan mulai turun menemui masyarakat di Kepulauan Sumbawa. Baru-baru ini misalnya, ia membagikan kacamata baca untuk masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sebanyak 4.000 kacamata baca dibagikan untuk masyarakat. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Mori Hanafi sudah mulai menyicil pergerakannya dengan menyisir Kepulauan Sumbawa, yang dimana Mori Hanafi terbaru ini sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata. Dan pada penyampaiannya, juru bicara Mori Hanafi, Abdul Muiz, menuturkan bahwa pihaknya sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata belakangan ini dan akan menyasar sebanyak 80.000 kacamata baca yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kepulauan Sumbawa. Sebelumnya, kacamata ini sudah didata terlebih dahulu oleh tim-tim yang diturunkan oleh Mori Hanafi, yang dimana nantinya masyarakat akan didata seberapa banyak minusnya atau seberapa besar minus dari masyarakat yang membutuhkan tersebut. Lalu setelah didata, tim-tim dari Mori Hanafi pun akan kembali turun ke masyarakat yang sudah didata dan akan dikembalikan atau akan diberikan kacamata sesuai data yang sudah dihimpun. Pada penyampaian dari Muiz bahwa hal ini memang sengaja dilakukan
sebagai langkah awal di mana Muri Hanafi sebelumnya sudah sempat hengkang dari Partai Gerindra dan memanaskan mesinnya di Partai Nasdem. Dan calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa tersebut tidak segan-segan akan membagikan 80.000 kacamata sebanyak 80.000 kacamata terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga akan mencanangkan program-program lainnya. Hanya saja Tribun Lombok masih harus menghimpun lebih jauh informasi program apa saja yang akan diberikan oleh Muri Hanafi pada saat kampanye dirinya bergerak bersama Nasdem ini. Terima kasih, Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Seluruh kepala suku yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua, kini resmi mendeklarasikan mantan Bupati Jayapura Matius Awoitau sebagai bakal calon gubernur Papua di pemilu 2024 mendatang. Dukungan kepada mantan orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura tersebut bukan tanpa alasan. Bagi tokoh adat Sentani, Matius Awoitau adalah anak adat yang sudah berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Jayapura hingga diakui oleh negara. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung dengan rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Calvin Elwis Erari. Iya, baik. Terkait dengan deklarasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Sentani dalam mendukung Matius Awoitau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Papua nanti, di mana kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Kampung Bamba, distrik Waibu, Doyo, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan kegiatan ini pun juga dihadiri oleh seluruh masyarakat adat di Kota Sentani, di mana dalam kegiatan tersebut Matius pun juga melewati prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, di mana mereka menyambut Matius Awoitau dan mereka berharap untuk bisa Matius Awoitau maju sebagai calon gubernur nanti di pemilu 2024 nanti. Nah, Ketua Dewan Adat Sentani mengatakan bahwa maksud perjuangan mereka atau menunjuk mereka deklarasi yang mereka buat ini karena mereka percaya bahwa Matius Awoitau adalah merupakan sosok yang terus menyuarakan hak-hak masyarakat adat, dan itu semua sudah terbukti dari masa kepemimpinannya dalam memimpin Kabupaten Jayapura selama 2 periode. Untuk itu mereka mendeklarasikan dia agar ketika nanti duduk menjabat atau mendapatkan posisi kursi gubernur Provinsi Papua di pemilu 2024 nanti, Matius Awoitau bisa terus menyuarakan terkait tentang hak-hak masyarakat adat tidak hanya di Kabupaten Jayapura tetapi di Provinsi Papua. Demikian Justina dan juga Tribunas. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Dewan Adat Suku Sentani Orkedes Kawai. Ya, kalau di Kabupaten Jayapura hanya dia sendiri. Kalau ada orang lain lagi bisa kasih tahu doang, kasih tahu saya, karena saya ada di Provinsi Papua. Kalau ada orang yang lebih dari Matius, saya kasih tahu. Yang lebih hanya Matius dengan saya. Karena saya di Provinsi Papua. Kalau orang pintar ya masih banyak. Kalau orang sederhana ya saya di Matius. Jadi itu sebabnya saya tahu bahwa saya pemimpin di Sentani. Saya tahu orang Sentani siapa yang hebat. Saya tahu juga siapa pimpinannya kalau kelakuannya tidak baik. Jadi kalau orang pintar kelakuannya tidak baik, dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi rakyatnya, mempersembahkan sesuatu bagi rakyat. Saya pikir sama saja yang rakyat biasa lebih baik daripada mereka. Jadi kalau hari ini kami datang, saya punya tujuan cuma satu saja. Kami mau supaya anak-anak kami, generasi muda kami ke depan, supaya mereka juga bisa jadi gubernur di provinsi Papua. Tribuners, demikian informasi Mata Lokal Memilih 10 bulan menjelang pemilu. Kita beralih ke berita daerah dan nasional yang masih akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial.
Diketahui pejabat yang dimaksud bernama Masdes Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Namun demikian, Deden belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota rekan Leon Wichal. Silakan laporan Anda, rekan Leon Wichal. Baik, terima kasih rekan Justina. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta, Deden Bahtiar, membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat dinas perhubungan atau di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat dimaksud bernama Masdes Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Deden mengatakan bahwa klarifikasi yang bersangkutan nanti akan dilaporkan kepada pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Deden pun belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Masdes untuk klarifikasi terlebih dahulu. Dia juga belum mengetahui keaslian barang-barang yang dipamerkan oleh Masdes bersama dengan keluarganya. Deden menginformasikan bahwa yang dipanggil saat ini hanyalah Masdes seorang, belum bersama istri dan anak perempuan yang ikut flexing. Dia menjelaskan sementara ini pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 personel TNI Polri masuk sebagai daftar calon pemilih di pemilu 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri. 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai calon pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu sebanyak 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai calon pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Personel TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2 dari 8 kategori calon pemilih yang tak memenuhi syarat. Terkait dengan tugas pokoknya menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri adalah lembaga yang jajarannya diwajibkan tak partisan kepada partai politik, calon legislator, dan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI merespons hasil uji petik Bawaslu RI yang menemukan masih ada anggota TNI Polri yang menjadi pemilih pemilu 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Ia pun menegaskan kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih dalam pemilu 2024 dilakukan secara jujur, termasuk dalam hal melakukan tindak lanjut atas pemilih yang dipindah domisili, TMS karena di bawah umur, menjadi anggota TNI Polri, serta meninggal dunia. Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun demikian, dalam memberikan masukan dan tanggapan, Betty menjelaskan harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berujar, Polri berkomitmen agar anggotanya bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Ahmad Ramadan mengatakan sikap netral tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ramadan menegaskan jika seluruh anggota Polri tak boleh ikut berpolitik, akan ada sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan hal tersebut. Meski demikian, Ramadan mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan Bawaslu. Meskipun sudah ada aturan dan perundang-undangan yang melarang itu sekarang sudah sangat tegas, tetapi tentu saja potensi-potensi itu masih sangat mungkin ada. Nah, saya mencoba di sini juga mengingatkan kembali, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu, tapi saya mengutipkan kembali beberapa baik hukum atau regulasi yang terkait dengan ASN ini. Yang pertama, ASN itu siapa? Gitu ya. Menurut Undang-Undang 1145 tahun 2014, aparatur sipil negara itu adalah pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Saya kira ini undang-undang yang sangat kuat untuk menjadi pegangan soal pentingnya ASN itu netral, gitu ya. Kemudian juga ada pasal juga ayat 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 533
tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil, ASN itu dilarang atau tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDIP. Ganjar dan PDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDIP yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Bawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDIP bakal dilakukan melalui survei. Bawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Bawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal digelar di Indonesia. Bawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun mencapai 55 hingga 60%. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer. Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs, Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Khairul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama dikarenakan hilangnya suara pemilih muda. Menurutnya Ganjar harus segera mencari solusi guna mengantisipasi terkait elektabilitasnya yang bakal merosot ke depan. Namun di sisi lain Khairul juga melihat keuntungan yang diperoleh Ganjar Pranowo dalam masalah ini, di mana masyarakat akan cepat melupakannya. Khairul menilai apa yang dilakukan Ganjar dengan menyatakan menolak timnas Israel tersebut dianggap tak memahami konteks dan cenderung hanya merupakan gimmick belaga. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap mendukung pendanaan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan Pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kukar setuju dengan apa yang sudah disepakati TKO kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Informasi lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Miftah Aulia. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berkomitmen untuk siap mendukung pendanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan Sunggono memang mengungkapkan bahwasannya pemerintah Kabupaten Kartanegara setuju dengan apa yang sudah disepakati terkait dengan kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Dan kemarin pada saat rapat pendanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Timur memang menyepakati sejumlah poin di mana
kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan hasil kesepakatan dalam berita acara antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten kota se-Kalimantan Timur, dan beberapa di antaranya terkait dengan perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024, termasuk juga terkait dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan pencairan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SE Mendagri terkait dengan pendanaan pilkada. Dan kemudian penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada serentak 2024 ini juga wajib dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada APBD tahun 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang telah disepakati bersama. Adapun potensi pendanaan kegiatan Pilkada serentak 2024 memang bersumber dari bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat ini akan dibagikan kepada Pemprov, kemudian melalui PAD Provinsi dan rasionalisasi dari sisa lelang dan silpa serta belanja tak terduga. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan yang dilakukan untuk pembiayaan bersama secara proporsional antara provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Miftah Aulia, reporter Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Menjelang akhir Maret 2023, panitia pemungutan suara PPS KPU Kabupaten Belitung mulai melakukan pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian hasil pleno tersebut akan disampaikan kembali kepada panitia pemilihan kecamatan PPK untuk ditetapkan dan disampaikan ke KPU Kabupaten Belitung. Rekapitulasi tersebut merupakan lanjutan dari proses coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung rekan Dedi Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dedi Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh jajaran PPS di lingkup KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan pleno dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan proses coklit oleh petugas Pantarlih beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari PPK Kecamatan Tanjung Pandan bahwa proses rapat pleno yang digelar oleh PPS tersebut, mereka itu teknisnya merapikan data yang dilakukan oleh Pantarlih, namun dibagi per TPS. Jadi masing-masing PPS di setiap desa dan kelurahan mulai mencatat daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, namun per TPS masing-masing. Dari hasil pleno tersebut nantinya akan disampaikan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK yang berdasarkan jadwal itu dimulai pada tanggal 1 sampai 2 April ini. Kemudian hasil pleno dari tingkat PPK akan disampaikan kembali kepada KPU Kabupaten Belitung untuk melanjutkan secara berjenjang hingga ke KPU RI. Berdasarkan informasi, data tersebut juga nanti akan kembali dimutakhirkan atau menjadi DPSHP atau data hasil perbaikan sementara, dan kemudian terus berlanjut hingga ditetapkan oleh KPU RI menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh sebab itu prosesnya sebenarnya masih panjang, sehingga dari PPK sendiri menghimbau kepada masyarakat yang memang belum termasuk dalam daftar pemilih sementara ini bisa segera melihat pengumuman yang mulai dilakukan oleh PPS agar mereka kembali terdata di proses perbaikan nantinya. Demikian Justina yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dedi Suhendar, reporter Pos Belitung, selamat bertugas kembali. Setelah resmi hengkang dari Partai Gerindra, Mori Hadafi kini mulai membangun manuver sebagai politisi Partai Nasdem. Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa dari Partai Nasional Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Menyicil pergerakannya, Mori Hanafi belakangan mulai turun menemui masyarakat di Kepulauan Sumbawa. Baru-baru ini misalnya, ia membagikan kacamata baca untuk masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sebanyak 4.000 kacamata baca dibagikan untuk masyarakat.
Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Mori Hanafi sudah mulai menyicil pergerakannya dengan menyisir Kepulauan Sumbawa, yang dimana Mori Hanafi terbaru ini sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata. Dan pada penyampaiannya, juru bicara Mori Hanafi, Abdul Muiz, menuturkan bahwa pihaknya sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata belakangan ini dan akan menyasar sebanyak 80.000 kacamata baca yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kepulauan Sumbawa. Sebelumnya, kacamata ini sudah didata terlebih dahulu oleh tim-tim yang diturunkan oleh Mori Hanafi, yang dimana nantinya masyarakat akan didata seberapa banyak minusnya atau seberapa besar minus dari masyarakat yang membutuhkan tersebut. Lalu setelah didata, tim-tim dari Mori Hanafi pun akan kembali turun ke masyarakat yang sudah didata dan akan dikembalikan atau akan diberikan kacamata sesuai data yang sudah dihimpun. Pada penyampaian dari Muiz bahwa hal ini memang sengaja dilakukan sebagai langkah awal di mana Mori Hanafi sebelumnya sudah sempat hengkang dari Partai Gerindra dan memanaskan mesinnya di Partai Nasdem. Dan calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa tersebut tidak segan-segan akan membagikan 80.000 kacamata sebanyak 80.000 kacamata terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga akan mencanangkan program-program lainnya. Hanya saja Tribun Lombok masih harus menghimpun lebih jauh informasi program apa saja yang akan diberikan oleh Mori Hanafi pada saat kampanye dirinya bergerak bersama Nasdem ini. Terima kasih, Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Seluruh kepala suku yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua, kini resmi mendeklarasikan mantan Bupati Jayapura Matius Awoitau sebagai bakal calon gubernur Papua di pemilu 2024 mendatang. Dukungan kepada mantan orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura tersebut bukan tanpa alasan. Bagi tokoh adat Sentani, Matius Awoitau adalah anak adat yang sudah berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Jayapura hingga diakui oleh negara. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung dengan rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Calvin Elwis Erari. Iya, baik. Terkait dengan deklarasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Sentani dalam mendukung Matius Awoitau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Papua nanti, di mana kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Kampung Bamba, distrik Waibu, Doyo, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan kegiatan ini pun juga dihadiri oleh seluruh masyarakat adat di Kota Sentani, di mana dalam kegiatan tersebut Matius pun juga melewati prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, di mana mereka menyambut Matius Awoitau dan mereka berharap untuk bisa Matius Awoitau maju sebagai calon gubernur nanti di pemilu 2024 nanti. Nah, Ketua Dewan Adat Sentani mengatakan bahwa maksud perjuangan mereka atau menunjuk mereka deklarasi yang mereka buat ini karena mereka percaya bahwa Matius Awoitau adalah merupakan sosok yang terus menyuarakan hak-hak masyarakat adat, dan itu semua sudah terbukti dari masa kepemimpinannya dalam memimpin Kabupaten Jayapura selama 2 periode. Untuk itu mereka mendeklarasikan dia agar ketika nanti duduk menjabat atau mendapatkan posisi kursi gubernur Provinsi Papua di pemilu 2024 nanti, Matius Awoitau bisa terus menyuarakan terkait tentang hak-hak masyarakat adat tidak hanya di Kabupaten Jayapura tetapi di Provinsi Papua. Demikian Justina dan juga Tribunas. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Dewan Adat Suku Sentani Orkedes Kawai. Ya, kalau di Kabupaten Jayapura hanya dia sendiri.
Kalau ada orang lain lagi bisa kasih tahu saya, karena saya ada di Provinsi Papua. Kalau ada orang yang lebih dari Matius, saya kasih tahu. Yang lebih hanya Matius dengan saya, karena saya di Provinsi Papua. Kalau orang pintar ya masih banyak. Kalau orang sederhana ya saya di Matius. Jadi itu sebabnya saya tahu bahwa saya pemimpin di Sentani. Saya tahu orang Sentani siapa yang hebat. Saya tahu juga siapa pemimpinnya kelakuannya tidak baik. Jadi kalau orang pintar kelakuannya tidak baik, dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi rakyatnya, mempersembahkan sesuatu bagi rakyat. Saya pikir sama saja yang rakyat biasa lebih baik daripada mereka. Jadi kalau hari ini kami datang, kami punya tujuan cuma satu saja. Kami mau supaya anak-anak kami, generasi muda kami ke depan, supaya mereka juga bisa jadi gubernur di provinsi Papua. Tribuners, demikian informasi Mata Lokal Memilih 10 bulan menjelang pemilu. Kita beralih ke berita daerah dan nasional yang masih akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat yang dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Namun demikian, Deden belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota rekan Leon Wichal. Silakan laporan Anda, rekan Leon Wichal. Baik, terima kasih rekan Justina. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta, Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan atau di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Deden mengatakan bahwa klarifikasi yang bersangkutan nanti akan dilaporkan kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Deden pun belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Mas Des untuk klarifikasi terlebih dahulu. Dia juga belum mengetahui keaslian barang-barang yang dipamerkan oleh Mas Des bersama dengan keluarganya. Deden menginformasikan bahwa yang dipanggil saat ini hanyalah Mas Des seorang, belum bersama istri dan anak perempuan yang ikut flexing. Dia menjelaskan sementara ini pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 personel TNI Polri masuk sebagai daftar calon pemilih di pemilu 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri. 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai calon pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu sebanyak 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai calon pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Personel TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2 dari 8 kategori calon pemilih yang tak memenuhi syarat. Terkait dengan tugas pokoknya menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri adalah lembaga yang jajarannya diwajibkan tak partisan kepada partai politik, calon legislator, dan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI merespons hasil uji petik Bawaslu RI yang menemukan masih ada anggota TNI Polri yang menjadi pemilih pemilu 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Ia pun menegaskan kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih dalam pemilu 2024 dilakukan secara jujur, termasuk dalam hal melakukan menjadi anggota TNI Polri serta meninggal dunia. Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun demikian, dalam memberikan masukan dan tanggapan, Betty menjelaskan harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berujar, Polri berkomitmen agar anggotanya bersikap netral
pada pemilu 2024 mendatang. Ahmad Ramadan mengatakan sikap netral tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ramadan menegaskan jika seluruh anggota Polri tak boleh ikut berpolitik, akan ada sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan hal tersebut. Meski demikian, Ramadan mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan Bawaslu. Meskipun sudah ada aturan dan perundang-undangan yang melarang itu sekarang sudah sangat tegas, tetapi tentu saja potensi-potensi itu masih sangat mungkin ada. Nah, saya mencoba di sini juga mengingatkan kembali, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu, tapi saya mengutipkan kembali beberapa baik hukum atau regulasi yang terkait dengan ASN ini. Yang pertama, ASN itu siapa? Yang menurut Undang-Undang 1145 tahun 2014, aparatur sipil negara itu adalah pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Saya kira ini undang-undang yang sangat kuat untuk menjadi pegangan soal pentingnya ASN itu netral, ya. Kemudian juga ada pasal 4 juga ayat 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. ASN itu dilarang atau tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDIP. Ganjar dan PDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDIP yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Bawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDIP bakal dilakukan melalui survei. Bawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Bawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal digelar di Indonesia. Bawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun mencapai 55 hingga 60%. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer. Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs, Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Khairul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama dikarenakan hilangnya suara pemilih muda. Menurutnya Ganjar harus segera mencari solusi guna mengantisipasi terkait elektabilitasnya yang bakal merosot ke depan. Namun di sisi lain Khairul juga melihat keuntungan yang diperoleh Ganjar Pranowo dalam masalah ini, di mana masyarakat akan cepat melupakannya. Khairul menilai apa yang dilakukan Ganjar dengan menyatakan menolak timnas Israel tersebut dianggap tak memahami konteks dan cenderung hanya merupakan gimmick belaka.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap mendukung pendanaan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, saat mengikuti rapat pendanaan Pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kukar setuju dengan apa yang sudah disepakati TKO kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Informasi lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Miftah Aulia. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berkomitmen untuk siap mendukung pendanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, saat mengikuti rapat pendanaan pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan Sunggono memang mengungkapkan bahwasannya pemerintah Kabupaten Kutai setuju dengan apa yang sudah disepakati terkait dengan kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Dan kemarin pada saat rapat pendanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Timur memang menyepakati sejumlah poin di mana kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan hasil kesepakatan dalam berita acara antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Dan beberapa di antaranya terkait dengan perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024, termasuk juga terkait dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan pencairan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SE Mendagri terkait dengan pendanaan pilkada. Dan kemudian penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada serentak 2024 ini juga wajib dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada APBD tahun 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang telah disepakati bersama. Adapun potensi pendanaan kegiatan Pilkada serentak 2024 memang bersumber dari bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat ini akan dibagikan kepada Pemprov, kemudian melalui PAD Provinsi dan rasionalisasi dari sisa lelang dan silpa serta belanja tak terduga. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan yang dilakukan untuk ditetapkan dan disampaikan ke KPU Kabupaten Belitung. Rekapitulasi tersebut merupakan lanjutan dari proses coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung, rekan Dedi Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dedi Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh jajaran PPS di lingkup KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan pleno dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan proses coklit oleh petugas Pantarlih beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari PPK Kecamatan Tanjung Pandan bahwa proses rapat pleno yang digelar oleh PPS tersebut, mereka itu teknisnya merapikan data yang dilakukan oleh Pantarlih, namun dibagi per TPS. Jadi masing-masing PPS di setiap desa dan kelurahan mulai mencatat daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, namun per TPS masing-masing. Dari hasil pleno tersebut nantinya akan disampaikan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK yang berdasarkan jadwal itu dimulai pada tanggal 1 sampai 2 April ini. Kemudian hasil pleno dari tingkat PPK akan disampaikan kembali kepada KPU Kabupaten Belitung untuk melanjutkan secara berjenjang hingga ke KPU RI. Berdasarkan informasi, data tersebut juga nanti akan kembali dimutakhirkan atau menjadi DPSHP atau data hasil perbaikan sementara, dan kemudian terus berlanjut hingga ditetapkan oleh KPU RI menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh sebab itu prosesnya sebenarnya masih panjang, sehingga dari PPK sendiri menghimbau kepada masyarakat yang memang belum termasuk dalam daftar pemilih sementara ini bisa segera melihat pengumuman yang mulai dilakukan oleh PPS agar mereka kembali terdata di proses perbaikan nantinya. Demikian Justina yang bisa kami sampaikan.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Deddy Swendar, reporter Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Setelah resmi hengkang dari Partai Gerindra, Mori Hadafi kini mulai membangun manuver sebagai politisi Partai Nasdem. Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa dari Partai Nasional Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Menyicil pergerakannya, Mori Hanafi belakangan mulai turun menemui masyarakat di Kepulauan Sumbawa. Baru-baru ini misalnya, ia membagikan kacamata baca untuk masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sebanyak 4.000 kacamata baca dibagikan untuk masyarakat. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Mori Hanafi sudah mulai menyicil pergerakannya dengan menyisir Kepulauan Sumbawa, yang dimana Mori Hanafi terbaru ini sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata. Dan pada penyampaiannya, juru bicara Mori Hanafi, Abdul Muiz, menuturkan bahwa pihaknya sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata belakangan ini dan akan menyasar sebanyak 80.000 kacamata baca yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kepulauan Sumbawa. Sebelumnya, kacamata ini sudah didata terlebih dahulu oleh tim-tim yang diturunkan oleh Mori Hanafi, yang dimana nantinya masyarakat akan didata seberapa banyak minusnya atau seberapa besar minus dari masyarakat yang membutuhkan tersebut. Lalu setelah didata, tim-tim dari Mori Hanafi pun akan kembali turun ke masyarakat yang sudah didata dan akan dikembalikan atau akan diberikan kacamata sesuai data yang sudah dihimpun. Pada penyampaian dari Muiz bahwa hal ini memang sengaja dilakukan sebagai langkah awal di mana Mori Hanafi sebelumnya sudah sempat hengkang dari Partai Gerindra dan memanaskan mesinnya di Partai Nasdem. Dan calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa tersebut tidak segan-segan akan membagikan 80.000 kacamata sebanyak 80.000 kacamata terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga akan mencanangkan program-program lainnya. Hanya saja Tribun Lombok masih harus menghimpun lebih jauh informasi program apa saja yang akan diberikan oleh Mori Hanafi pada saat kampanye dirinya bergerak bersama Nasdem ini. Terima kasih, Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Seluruh kepala suku yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua, kini resmi mendeklarasikan mantan Bupati Jayapura Matius Awoitau sebagai bakal calon gubernur Papua di pemilu 2024 mendatang. Dukungan kepada mantan orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura tersebut bukan tanpa alasan. Bagi tokoh adat Sentani, Matius Awoitau adalah anak adat yang sudah berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Jayapura hingga diakui oleh negara. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung dengan rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Calvin Elwis Erari. Iya, baik. Terkait dengan deklarasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Sentani dalam mendukung Matius Awoitau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Papua nanti, di mana kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Kampung Bamba, Distrik Waibu, Doyo, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan kegiatan ini pun juga dihadiri oleh seluruh masyarakat adat di Kota Sentani, di mana dalam kegiatan juga melewati prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, di mana mereka menyambut Matius Awoitau dan mereka berharap untuk bisa Matius Awoitau maju sebagai calon gubernur nanti di pemilu 2024 nanti. Nah, Ketua Dewan Adat Sentani mengatakan bahwa maksud perjuangan mereka atau menunjuk mereka deklarasi yang mereka buat ini karena mereka percaya bahwa Matius Awoitau adalah merupakan sosok yang terus menyuarakan hak-hak masyarakat adat
dan itu semua sudah terbukti dari masa kepemimpinannya dalam memimpin Kabupaten Jayapura selama 2 periode. Untuk itu mereka mendeklarasikan dia agar ketika nanti duduk menjabat atau mendapatkan posisi kursi Gubernur Provinsi Papua di pemilu 2024 nanti, Matius Saweto bisa terus menyuarakan terkait tentang hak-hak masyarakat adat tidak hanya di Kabupaten Jayapura tetapi di Provinsi Papua. Demikian Justina dan juga Tribunas. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Calvin Elwis, RRI Reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Dewan Adat Suku Sentani Orkedes Kawai. Ya kalau di Kabupaten Jayapura hanya dia sendiri. Kalau ada orang lain lagi minta kasih tahu doang, kasih tahu saya karena saya ada di Provinsi Papua. Kalau ada orang yang lebih dari Matius, saya kasih tahu. Yang lebih hanya Matius dengan saya. Karena saya di Provinsi Papua. Kalau orang pintar ya masih banyak. Kalau orang sederhana ya saya di Matius. Jadi itu sebabnya saya tahu bahwa saya pemimpin di Sentani. Saya tahu orang Sentani siapa yang hebat. Saya tahu juga siapa pintar yang kelakuannya tidak baik. Jadi kalau orang pintar kelakuannya tidak baik, dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi rakyatnya, mempersembahkan sesuatu bagi rakyat. Saya pikir sama saja, yang rakyat biasa lebih baik daripada mereka. Jadi kalau hari ini kami punya tujuan cuma satu saja. Kami mau supaya anak-anak kami, generasi muda kami ke depan, supaya mereka juga bisa jadi gubernur di provinsi Papua. Tribuners, demikian informasi Mata Lokal Memilih 10 bulan menjelang pemilu. Kita beralih ke berita daerah dan nasional yang masih akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat yang dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Namun demikian, Deden belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota rekan Leon Wichal. Silakan laporan Anda, rekan Leon Wichal. Baik, terima kasih rekan Justina. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta, Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan atau di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Deden mengatakan bahwa klarifikasi yang bersangkutan nanti akan dilaporkan kepada penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Deden pun belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Mas Des untuk klarifikasi terlebih dahulu. Dia juga belum mengetahui keaslian barang-barang yang dipamerkan oleh Mas Des bersama dengan keluarganya. Deden menginformasikan bahwa yang dipanggil saat ini hanyalah Mas Des seorang, belum bersama istri dan anak perempuan yang ikut flexing. Dia menjelaskan sementara ini pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 personel TNI Polri masuk sebagai daftar calon pemilih di pemilu 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri. 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai calon pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu sebanyak 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai calon pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Personel TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2 dari 8 kategori calon pemilih yang tak memenuhi syarat. Terkait dengan tugas pokoknya menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri adalah lembaga yang jajarannya diwajibkan tak partisan kepada partai politik, calon legislator, dan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI merespons hasil uji petik Bawaslu RI
yang menemukan masih ada anggota TNI Polri yang menjadi pemilih pemilu 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Ia pun menegaskan kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih dalam pemilu 2024 dilakukan secara jujur, termasuk dalam hal melakukan tindak lanjut atas pemilih yang dipindah domisili TMS karena di bawah umur menjadi anggota TNI Polri serta meninggal dunia. Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun demikian, dalam memberikan masukan dan tanggapan, Betty menjelaskan harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berujar, Polri berkomitmen agar anggotanya bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Ahmad Ramadan mengatakan sikap netral tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ramadan menegaskan jika seluruh anggota Polri tak boleh ikut berpolitik, akan ada sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan hal tersebut. Meski demikian, Ramadan mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan Bawaslu. Meskipun sudah ada aturan dan perundang-undangan yang melarang itu sekarang sudah sangat tegas, tetapi tentu saja potensi-potensi itu masih sangat mungkin ada. Nah, saya mencoba di sini juga mengingatkan kembali, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu, tapi saya mengutipkan kembali beberapa baik hukum atau regulasi yang terkait dengan ASN ini. Yang pertama, ASN itu siapa? Yang menurut Undang-Undang 1145 tahun 2014, aparatur sipil negara itu adalah pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya kira ini undang-undang yang sangat kuat untuk menjadi pegangan soal pentingnya ASN itu netral, gitu ya. Kemudian juga ada pasal juga ayat 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. ASN itu dilarang atau tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDIP. Ganjar dan PDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDIP yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Bawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDIP bakal dilakukan melalui survei. Bawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Bawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal digelar di Indonesia. Bawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun mencapai 55 hingga 60%. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer.
Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs, Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Khairul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama